Jangan pernah menganggap remeh janji yang terucap, apalagi jika janji itu dibuat dengan mereka yang akan menghuni tanah. Karena ada utang yang tak lunas oleh kematian, dan ada yang akan bangkit untuk menagihnya. Inilah alasan kenapa menepati janji pada orang mati jauh lebih penting daripada menepatinya pada orang hidup. Halo para penjelajah malam, selamat datang kembali di Zona Gaib, channel yang akan membawa kalian menembus batas antara yang terlihat dan tak kasat mata. Kisah ini datang dari sebuah desa terpencil yang kering di pinggiran Kabupaten Blora, sebuah tempat di mana matahari terasa lebih menyengat dan tanahnya lebih sering retak daripada basah. Di atas sebuah bukit kapur yang tandus, berdiri satu-satunya pemakaman umum di desa itu. Tempat yang sunyi di siang hari dan berubah menjadi panggung kengerian saat malam tiba. Di sanalah Bayu, seorang pemuda yang usianya belum genap 25 tahun, memulai takdirnya baru. Bukan karena keinginan, tapi karena keterpaksaan. Ia menjadi penjaga makam yang baru, menggantikan Mbah Girang, penjaga sebelumnya yang meninggal mendadak seminggu yang lalu. Kata Pak Sujono, sang kepala desa, Mbah Girang meninggal karena usia tua. Wajar katanya. Tapi para tetua desa berbisik lain. Mereka bilang kematian Mbah Girang terlalu cepat, terlalu diam. Malam pertama Bayu bertugas adalah malam yang paling panjang dalam hidupnya. Angin kering berdesir melintasi nisan-nisan batu, membawa aroma bunga Kamboja yang anehnya terasa begitu pekat dan memabukkan. Ia duduk di sebuah gubuk reot berukuran 3 kali 3 meter, satu-satunya fasilitas bagi sang penjaga. Hanya ada sebuah bangku kayu panjang, kendi air, dan lentera minyak yang cahayanya menari-nari di tiup angin. Keheningan di pemakaman itu tidak membawa damai. Ini adalah keheningan yang pekat, yang terasa menekan dan mengawasi. Setiap germesik daun kering terdengar seperti langkah kaki. Setiap desau angin terdengar seperti bisikan. Bayu berkali-kali menoleh ke belakang, tetapi hanya kegelapan dan siluet nisan-nisan yang menyambutnya. Di sudut gubuk, sebuah cangkul tua dengan gagang yang sudah licin karena sering dipakai bersandar di dinding. Cangkul itu milik Mbah Girang. Bayu tak berani menyentuhnya, seolah benda itu masih menyimpan sisa-sisa energi pemiliknya. Sekitar tengah malam saat kantuk mulai menyerangnya, sebuah suara memecah keheningan. Srek, srek. Itu bukan suara binatang. Suaranya berat dan kasar, seperti cangkul yang diseret di atas tanah berbatu. Bayu menegakkan tubuhnya, jantungnya berdebar kencang. Ia mengambil lentera dan melangkah keluar dari gubuk. Cahayanya yang goyah hanya mampu menerangi beberapa meter di depannya. Ia berjalan perlahan di antara makam-makam, matanya awas memindai kegelapan. Suara itu berhenti. Paling juga biawak, pikirnya, mencoba menenangkan diri. Namun bulu kudutnya tetap meremang. Udara tiba-tiba terasa jauh lebih dingin. Aroma bunga Kamboja kini bercampur dengan bau lain yang dikenali Bayu dengan sangat baik. Bau tanah basah yang baru digali. Ia terus berjalan, mengikuti instingnya yang entah kenapa menuntunnya ke satu arah. Ke sebuah gundukan tanah yang masih merah dan gembur, dihiasi taburan bunga yang mulai layu. Makam Mbah Girang. Semuanya tampak normal. Tak ada jejak, tak ada binatang, tak ada apa-apa. Bayu mengenal nafas lega. Mungkin ia hanya berhalusinasi. Ia berbalik untuk kembali ke gubuk. Namun saat cahaya lenteranya tanpa sengaja menyapu permukaan makam itu sekali lagi, nafasnya tercekat di tenggorokan. Di bawah cahaya lentera yang gemetar, gundukan tanah di atas pusara Mbah Girang
tampak sedikit amblas di bagian tengah. Seolah-olah sesuatu dari dalam liang lahat baru saja bergerak menggeser tanah yang menutupinya dari atas. Ketakutan adalah reaksi alami saat logika dihantam oleh sesuatu yang tak masuk akal. Itulah yang dirasakan Bayu. Matanya terpaku pada tanah makam yang ambles. Udara dingin terasa menusuk kulitnya, membawa aroma tanah yang semakin tajam. Ia ingin berlari, meninggalkan tempat itu sejauh mungkin, tapi kakinya seolah terpaku di tanah, membeku oleh pemandangan yang tak bisa dijelaskan oleh nalar. Ia memaksa dirinya untuk berpikir rasional. Mungkin tanahnya memang belum padat, mungkin karena hujan semalam, tapi desa itu sudah berminggu-minggu tidak diguyur hujan. Tanah kering kerontang di sekelilingnya menjadi bukti bisu. Di tengah pergulatan batin itu, suara seretan cangkul kembali terdengar. Srek, srek, srek. Kali ini suaranya lebih dekat. Bukan dari arah makam Mbah Girang, tapi dari area pemakaman yang lebih tua di dekat pohon beringin raksasa yang akarnya mencuat keluar seperti urat-urat monster. Jantung Bayu terasa seperti akan meledak. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat lenteranya lebih tinggi, mencoba menembus kegelapan pekat di bawah pohon itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah figur bungkuk berdiri membelakanginya. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh yang biasa dipakai Mbah Girang semasa hidup. Pakaian hitam longgar dan caping petani yang menutupi kepalanya. Di tangannya, sebuah cangkul tua digenggam erat. Sosok itu tidak diam. Ia bergerak, mengayunkan cangkul itu ke sebuah makam tua yang nisannya sudah miring dan hampir tak terbaca. Gerak! Suara cangkul menghantam tanah kering terdengar begitu nyata. Ia tidak bisa bernapas. Siapa yang menggali kuburan di tengah malam buta seperti ini? Apakah itu pencuri? Tapi apa yang mau dicuri dari kuburan tua di desa miskin? Dengan sisa keberanian yang ada, Bayu mencoba memanggil. Hei, siapa di situ? Suaranya serak dan bergetar. Sosok itu berhenti bergerak. Ia menoleh, perlahan, sangat perlahan, baru kepalanya saja. Caping bambu itu masih menutupi sebagian besar wajahnya, menyisakan bayangan gelap yang mengerikan. Dari balik bayangan itu, Bayu bisa melihat sepasang mata. Mata itu tidak memantulkan cahaya lentera. Mata itu putih, seluruhnya putih tanpa pupil, bersinar samar dalam kegelapan. Saat itulah Bayu tahu yang ia hadapi bukanlah manusia. Napasnya terengah-engah, panik menjalari seluruh tubuhnya. Ia mundur selangkah, lalu selangkah lagi sebelum akhirnya berbalik dan berlari sekencang yang ia bisa. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Suara seretan cangkul kembali terdengar, seolah sosok itu kini mengikutinya, menyeret senjatanya di atas tanah kering. Ia berlari tunggang-langgang, melewati nisan-nisan yang seolah berubah menjadi tangan-tangan yang ingin menggapainya. Ia tidak berhenti sampai tiba di gubuknya. Dengan napas yang memburu, ia membanting pintu kayu reot itu dan mengganjalnya dengan bangku panjang. Ia merungkuk di sudut, memeluk lututnya, gemetar tak terkendali. Lentera yang ia lempar ke lantai kini hampir padam. Menyisakan secercah cahaya redup, ia membuat bayangan di dalam gubuk menari-nari seperti hantu. Suara seretan cangkul itu berhenti tepat di depan pintu gubuk. Keheningan yang menyusul terasa lebih mengerikan daripada suara itu sendiri. Bayu menahan napas, telinganya menajam menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada suara ketukan, tidak ada suara dobrakan,
hanya hening. Lalu terdengar suara bisikan, lirih, serak, dan penuh dengan debu kematian. Suara itu seolah menembus dinding kayu gubuk, langsung masuk ke telinganya. "Janjine Andi." Itu suara Mbah Girang. Bayu mengenalinya, meski kini terdengar 100 kali lebih mengerikan. Jantungnya serasa berhenti berdetak. Janji apa? Janji apa yang ditagih oleh orang yang sudah terkubur 7 hari di dalam tanah? Bayu tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku, setiap ototnya menegang karena teror. Bisikan itu, "Janjine Andi," terus terngiang di kepalanya seperti gema dari neraka. Ia tidak berani menjawab, bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Ia hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, berharap semua ini hanyalah mimpi buruk yang akan segera berakhir saat fajar tiba. Di luar, keheningan berlanjut selama beberapa menit yang terasa seperti selamanya. Tidak ada lagi suara seretan cangkul, tidak ada lagi bisikan. Mungkin sosok itu sudah pergi. Dengan harapan tipis, Bayu perlahan membuka matanya. Cahaya lentera di lantai sudah benar-benar padam, meninggalkan gubuk dalam kegelapan total. Namun, kegelapan itu tidak kosong. Dari celah-celah dinding kayu gubuk, cahaya bulan yang pucat menyelinap masuk membentuk garis-garis tipis di lantai. Dan di salah satu celah itu, tepat di depan pintu, sebuah bayangan menghalangi cahaya. Bayangan sebuah mata. Mata putih tanpa pupil itu sedang mengintip ke dalam, menatap lurus ke arahnya. Bayu menjerit tanpa suara. Tenggorokannya seolah tersumbat. Ia merosot lemas, punggungnya menabrak dinding. Mata itu tidak berkedip, hanya menatap dengan tatapan kosong yang dingin, seolah bisa melihat menembus kegelapan dan menelanjangi ketakutan di dalam jiwa Bayu. Ia tidak tahu berapa lama ia berada dalam posisi itu, meringkuk ketakutan sambil diawasi oleh mata mayat hidup. Waktu seolah berhenti. Sampai akhirnya, suara kokok ayam jantan dari kejauhan memecahkan heningan fajar. Perlahan, bayangan mata di celah pintu itu lenyap. Langit di luar mulai berubah warna dari hitam pekat menjadi biru kelabu. Bayu tidak menunggu lebih lama. Begitu cahaya matahari pertama menyentuh bumi, ia menyingkirkan bangku, membuka pintu dengan gemetar, dan lari keluar dari area pemakaman itu tanpa menoleh ke belakang. Ia terus berlari menyusuri jalan setapak yang menurun. Napasnya terengah-engah sampai ia tiba di rumah Pak Sujono, sang kepala desa. Pagi itu, Bayu menceritakan semuanya. Tentang suara cangkul, tentang sosok bungkuk di bawah pohon beringin, tentang mata putih yang mengerikan, dan tentang bisikan yang menagih janji. Ia memohon untuk berhenti dari pekerjaannya. Ia tidak sanggup, 1 malam saja sudah cukup untuk membuatnya gila. Pak Sujono mendengarkan dengan wajah serius. Sesekali menghela napas, namun reaksinya tidak seperti yang diharapkan. Tidak ada rasa keterjukutan, tidak ada rasa takut. Yang ada hanyalah raut wajah lelah dan pasrah. "Tenang dulu, Yu," kata Pak Sujono dengan suara berat. "Kamu hanya kelelahan, mungkin cuma halusinasi." "Itu bukan halusinasi, Pak. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Itu Mbah Girang," sergah Bayu, suaranya meninggi karena frustasi. Pak Sujono terdiam sejenak. Ia menatap Bayu dengan tatapan yang sulit diartikan. "Dengar, Yu. Tidak ada orang lain yang mau kerja jadi penjaga makam. Kamu satu-satunya harapan. Coba bertahan 1 malam lagi. Kalau memang masih ada gangguan, besok kita cari solusinya bersama-sama. Mungkin kita perlu adakan selamatan kecil." Bayu ingin menolak, tetapi tatapan Pak Sujono yang penuh permohonan membuatnya ragu. Ada sesuatu yang aneh dari sikap kepala desa itu. Ia tampak seperti orang yang menyembunyikan sesuatu. Sebuah rahasia yang membuatnya tidak terkejut mendengar cerita horor dari pemakaman.
Dengan berat hati, Bayu akhirnya mengangguk setuju. 1 malam lagi. Hanya 1 malam lagi. Siang itu, Bayu mencoba mencari tahu. Ia bertanya kepada beberapa warga desa yang lebih tua tentang Mbah Girang dan janji apapun yang mungkin pernah dibuatnya. Namun, semua orang seolah menutup mulut. Mereka hanya berkata Mbah Girang adalah orang yang baik, tapi pendiam. Tidak ada yang tahu menahu soal janji. Rasa penasarannya mengalahkan rasa takutnya. Sore itu, sebelum kembali bertugas, Bayu nekat kembali ke pemakaman. Ia ingin memeriksa sesuatu. Ia berjalan lurus ke arah pohon beringin, ke tempat ia melihat sosok Mbah Girang semalam. Di sana, ia menemukan makam tua yang nisannya miring, dan di atasnya ada jejak yang membuat darahnya kembali membeku. Tanah di atas makam itu tampak baru saja digali, lalu ditutup kembali. Tidak rapi, seperti dilakukan dengan terburu-buru. Dan di sampingnya, ada jejak seretan cangkul yang jelas di tanah kering. Persis seperti yang ia lihat dalam teror semalam. Itu bukan mimpi, itu nyata. Malam kedua terasa 100 kali lebih berat. Angin bertiup lebih kencang, membuat suara-suara di pemakaman menjadi semakin ambigu dan menakutkan. Bayu tidak lagi duduk di gubuk. Ia memilih untuk bersandar di salah satu nisan besar di dekat gerbang masuk, tempat ia bisa langsung lari jika sesuatu terjadi. Ia tidak membawa lentera. Ia berpikir dalam kegelapan total mungkin ia tidak akan melihat apa-apa. Sebuah harapan bodoh, tapi itu satu-satunya yang ia miliki. Jam demi jam berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Tidak ada suara cangkul, tidak ada penampakan. Bayu mulai sedikit lega. Mungkin ritual selamatan kecil yang diusulkan Pak Sujono benar-benar akan menyelesaikan masalah ini. Mungkin arwah Mbah Girang hanya butuh doa? Namun tepat saat bulan mencapai puncaknya, aroma tanah basah kembali menguar di udara. Kali ini lebih kuat, menusuk hidung, seolah sumbernya berada tepat di sebelahnya. Jantung Bayu berdegup kencang. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Jangan ganggu aku, Mbah. Aku tidak tahu apa-apa. Bisiknya lirih. Tiba-tiba, suara terdengar dari arah yang tak terduga. Bukan dari area pemakaman, tapi dari jalan setapak yang menuju ke desa. Suara langkah kaki. Bukan langkah kaki biasa, tapi langkah kaki yang berat dan terseok-seok. Seseorang sedang berjalan mendaki bukit menuju pemakaman. Bayu mengintip dari balik nisan. Dalam remang cahaya bulan, ia melihat siluet seseorang berjalan dengan susah payah. Itu Pak Sujono. Sang kepala desa datang ke pemakaman di tengah malam buta. Untuk apa? Pak Sujono tidak membawa senter. Ia berjalan seolah sudah hafal setiap jengkal tanah di sana. Ia tidak menuju ke gubuk atau ke gerbang tempat Bayu bersembunyi. Langkahnya mantap menuju satu arah, makam Mbah Girang. Dari kejauhan, Bayu melihat Pak Sujono berhenti di depan pusara itu. Ia berdiri diam untuk waktu yang lama, kepalanya tertunduk. Kemudian ia berjongkok dan meletakkan sesuatu di atas gundukan tanah. Sebuah bungkusan kain putih kecil. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut Bayu. Ia memberanikan diri untuk mengendap-ngendap mendekat. Bersembunyi dari satu nisan ke nisan lain, mencoba mendengar apa yang dilakukan kepala desanya. Saat ia sudah cukup dekat, ia mendengar suara Pak Sujono, bergetar dan penuh ketakutan. "Sudah, Kang Girang, sudah tak penuhi. Ini bagianmu. Mohon jangan ganggu desa lagi. Jangan tagih yang lainnya." Kang Girang. Pak Sujono memanggil arwah itu dengan sebutan Kang. Seberapa dekat hubungan mereka dan bagian apa yang ia maksud? Tepat setelah Pak Sujono selesai bicara, angin tiba-tiba berhenti bertiup. Keheningan total menyelimuti pemakaman. Lalu, dari belakang Pak Sujono,
Dari balik pohon Kamboja yang rimbun, sesosok figur bungkuk melangkah keluar dari bayang-bayang. Itu Mbah Girang dengan pakaian hitam lusuhnya, capingnya, dan cangkul di tangannya. Mata putihnya menatap lurus ke arah Pak Sujono yang masih berjongkok. Pak Sujono yang merasakan kehadiran itu perlahan menoleh ke belakang. Wajahnya pucat pasi, bibirnya bergetar hebat saat melihat sosok yang seharusnya berada 6 kaki di bawah tanah, kini berdiri tegak di hadapannya. Arwah Mbah Girang tidak mengatakan apa-apa. Ia hanya mengangkat tangan kirinya yang kurus dan keriput, menunjuk ke arah Pak Sujono, lalu menunjuk ke makam tua di bawah pohon beringin yang kemarin digalinya. Kemudian ia kembali menunjuk Pak Sujono. Gerakan itu seperti sebuah tuduhan tanpa kata. Pak Sujono gemetar hebat. Tidak Kang, itu bukan salahku, aku terpaksa. Arwah itu menggelengkan kepalanya perlahan. Lalu ia mulai berjalan mendekati Pak Sujono. Setiap langkahnya diiringi suara seretan cangkul yang memekakkan telinga di tengah keheningan malam. Srek, srek, srek. Bayu yang menyaksikan semua itu dari persembunyiannya hanya bisa membeku. Ia akhirnya mengerti, ini bukan sekadar arwah penasaran. Ini adalah arwah yang menuntut keadilan. Dan janji yang ditagihnya bukanlah dari Bayu, melainkan dari Pak Sujono. Kematian Mbah Girang bukan karena usia tua. Ada rahasia kelam yang terkubur bersamanya. Rahasia yang kini bangkit untuk meminta pertanggungjawaban. Pak Sujono merangkak mundur di atas tanah kering. Matanya tak pernah lepas dari sosok Mbah Girang yang terus mendekat. Wajahnya yang biasanya berwibawa kini dipenuhi teror murni. Keringat membasahi pelipisnya bercampur dengan debu. Ampun Kang, aku mengaku salah, tapi aku tidak punya pilihan, teriaknya putus asa. Arwah Mbah Girang berhenti melangkah hanya beberapa meter di depan Pak Sujono. Ia tidak menunjukkan emosi, hanya tatapan kosong dari mata putihnya yang menakutkan. Ia mengangkat cangkulnya, bukan untuk menyerang, tapi menancapkannya dengan keras ke tanah. Blam! Suara itu seolah menjadi sinyal. Dari arah makam tua di bawah pohon beringin yang baru saja digali ulang, terdengar suara gemerisik. Tanah di atas makam itu mulai bergerak-gerak, lalu perlahan retak dari dalam. Sesuatu yang pucat dan kurus menjembul keluar. Sebuah tangan, lalu disusul tangan lainnya, dan sebuah kepala dengan sisa-sisa rambut panjang. Sesosok mayat perempuan bangkit dari kuburnya yang baru saja digali ulang. Bayu menahan napasnya, jantungnya serasa berhenti berdetak. Ia sekarang mengerti segalanya. Beberapa minggu sebelum kematian Mbah Girang, desa dihebohkan oleh kabar pesugihan. Beberapa warga kehilangan uang secara misterius. Kecurigaan akhirnya mengarah pada seorang janda tua tanpa keluarga yang tinggal di ujung desa. Pak Sujono, di bawah tekanan warga yang marah dan ketakutan, memimpin penggerebekan. Mereka menemukan benda-benda aneh di rumah janda itu. Tanpa pengadilan, tanpa bukti yang kuat, masa yang kalap menghakimi janda itu hingga tewas. Untuk tidak menjadi masalah hukum, Pak Sujono memerintahkan untuk menguburkan jasadnya secara diam-diam di malam hari di makam tua tak bernama. Satu-satunya orang yang tahu dan membantu penguburan rahasia itu adalah Mbah Girang. Pak Sujono berjanji akan memberikan sebagian tanah bengkok desa kepada Mbah Girang sebagai imbalan atas bantuan dan bungkamnya. Sebuah janji yang tak pernah ia tepati.
Bahkan setelah Mbah Girang meninggal, ia menganggap masalah itu selesai. Ia salah besar. Mbah Girang bangkit bukan karena dendam pribadi. Ia bangkit karena rasa bersalah. Ia bangkit untuk menagih janji, bukan untuk dirinya, tapi untuk mengembalikan keadilan bagi arwah janda malang yang dikubur tanpa nisan. Bungkusan kain putih yang diletakkan Pak Sujono tadi adalah uang. Sogokan terakhir untuk menenangkan arwah yang murka. Tapi arwah itu tidak butuh uang. Ia butuh pengakuan. Sosok mayat janda itu kini berdiri sempoyongan, matanya yang cekung menatap lurus ke arah Pak Sujono. Mulutnya terbuka, mengeluarkan suara rintihan pelan yang menyayat hati. Pak Sujono menjerit sejadi-jadinya. Ia tidak sanggup lagi melihat pemandangan neraka di hadapannya. Ia berbalik dan lari, tersadung-sandung dalam kegelapan. Namun arwah Mbah Girang tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri diam. Cangkulnya tertancap di tanah seolah tugasnya sudah selesai. Bayu yang masih bersembunyi melihat Pak Sujono berlari panik menuruni bukit. Di tengah larinya yang kalut, Pak Sujono tidak melihat sebuah batu besar di jalan setapak. Kakinya tersandung dan tubuhnya terguling jatuh dengan keras di lereng bukit yang berbatu. Suara tulang patah terdengar jelas bahkan dari kejauhan, diikuti dengan keheningan. Pagi harinya, warga menemukan Pak Sujono tewas di dasar lereng dengan leher patah. Bayu yang satu-satunya saksi tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Ia hanya mengatakan Pak Sujono terpeleset. Setelah kejadian itu, Bayu mengundurkan diri sebagai penjaga makam. Sebelum pergi, ia melakukan satu hal. Ia memimpin warga untuk memindahkan jasad janda malang itu ke tempat yang lebih layak dan memberinya nisan dengan nama. Ia juga menaruh sesajen sederhana di atas makam Mbah Girang sebagai tanda terima kasih dan permintaan maaf. Sejak saat itu, teror di pemakaman Bukit Kapur itu berhenti. Tak ada lagi suara cangkul di malam hari. Tak ada lagi bau tanah basah yang aneh. Seolah-olah dengan lunasnya janji dan ditegakkannya keadilan, arwah Mbah Girang akhirnya bisa benar-benar beristirahat dengan tenang di liang lahatnya. Sebuah janji adalah hutang, dan kematian tidak pernah bisa menghapusnya. Terkadang, mereka yang telah tiada akan kembali, bukan untuk menyakiti, tapi untuk memastikan kebenaran tidak ikut terkubur bersama jasad mereka. Terima kasih sudah menemani kami di Zona Gaib. Selalu ingat, tetap waspada, dan jangan pernah meremehkan cerita-cerita dari masa lalu. Sampai jumpa di penelusuran gaib berikutnya. Selamat malam.